Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung teman-teman dengarnya kapan ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Kita masuk ke minggu 9. Minggu ini kita bakal bahas tentang analisa ekonomi makro dan analisa industri. Sebelumnya kalau di silabus itu sebenarnya ini ada di minggu ke 14 atau 15, tapi saya majukan karena pertimbangannya analisa ini lebih dibutuhkan sekarang untuk mempermudah kalian membuat tugas besar kalian nanti. Jangan lupa. Oke. Jadi analisa ekonomi, analisa industri, terus kemudian mengerucut ke analisa perusahaan, itu dinamakan top down analysis atau analisa dari atas ke bawah. Jadi kalau sebelumnya kita udah melakukan analisa keuangan dengan alat rasio, analisa horizontal, vertikal, analisa tren, itu semua kan kita melihat dari inside perusahaan atau dari dalam perusahaan. Kita melihat kinerja perusahaan gimana, keuangannya gimana, hutangnya gimana, modalnya gimana. Itu kan dari dalam perusahaan. Tapi ada banyak hal-hal yang dari luar itu juga berdampak pada kinerja perusahaan. Jadi ada contohnya ketika terjadi inflasi naik, itu adalah suatu kejadian di luar perusahaan yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. That's why kita juga harus melakukan analisa outside tadi, yang di bagian luar tadi. Nah, yang luar tadi itu yang dinamakan analisa ekonomi makro dan analisa industri. Nah, maksudnya top down analysis itu adalah kita menganalisa dari hal yang paling atas dulu atau yang paling luar dulu. Nah, yang paling luar itu adalah analisa makro, analisa suatu negara. Atau bisa juga kalau mau lebih besar lagi analisa ekonomi dunia gitu ya. Nah, keadaannya seperti apa? Itu nanti yang bakal kita analisa. Oke. Di sini dikatakan dalam melakukan analisa penilaian saham, investor bisa melakukan analisis fundamental secara top down untuk menilai prospek perusahaan. Jadi kalau perusahaan yang terbuka, yang TBK, yang ada di Bursa Efek Indonesia seperti yang kalian sedang teliti itu kan mereka menjual saham dan sahamnya ada di Bursa Efek Indonesia diperjualbelikan. Nah, seharusnya kualitas perusahaan, kinerja perusahaan itu tercermin pada harga saham gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu jelek, biasanya harga saham pun bakal turun atau buruk juga gitu. Tapi bukan cuma harga saham, kondisi atau kinerja perusahaan aja yang mempengaruhi. Terkadang harga saham itu anjlok juga gara-gara isu atau kejadian-kejadian di luar. Contohnya seperti sekarang terjadi pandemi COVID-19. Nah, ini kan juga pasar tuh dan saham-saham semuanya pada anjlok. Nah, itu berarti situasi makro, situasi luar perusahaan secara umum yang mempengaruhi semua perusahaan. Dibilang makro. Nah, analisis secara top down itu meliputi analisis variabel ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan. Jadi seluruh perusahaan pasti terkena dampaknya ya kalau ngomong masalah ekonomi makro ya. Terus kemudian analisa industri perusahaan, di mana perusahaan itu berada. Yang ketiga analisis perusahaan. Oke, kalau dibikin secara piramida terbalik seperti ini ya. Jadi yang paling besar cakupannya dan mempengaruhi semua perusahaan namanya analisis ekonomi makro. Analisis makro itu bisa juga seperti harga minyak dunia atau kejadian-kejadian politik yang secara makro bisa mempengaruhi kinerja perusahaan.
Terus kemudian analisa industri. Namanya industri adalah sekelompok perusahaan yang sejenis serupa gitu. Itu namanya analisa industri. Dan yang paling kecil adalah analisa perusahaan yang hanya mempengaruhi perusahaan itu aja. Kalau ini mempengaruhi industri aja, kalau ini mempengaruhi semua perusahaan. Yang selama ini kita lakukan, analisa tren, analisa horizontal, vertikal, itu kita masih di sini. Kita sekarang membahas ini dan ini. Oke, kita next. Mengapa tahapan ini penting? Kenapa kita harus tahu tentang ekonomi, tahu tentang analisa makro dan analisa industri? Padahal kan kita cuma mau tahu kinerja perusahaan aja, kondisi perusahaan aja. Karena adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi di lingkungan ekonomi makro dan kinerja perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau kita punya informasi ekonomi makro dan industri, itu akan membantu kita dalam menginterpretasikan data perusahaan masa lalu dalam rangka melakukan prediksi di masa yang akan datang. Ketika kita sebelumnya udah ngitung analisa tren misalnya, atau enggak analisa horizontal, kan kita menghitung time by time. Terus kita menghitung selama 5 tahun terakhir itu kita ngomong let's say penjualannya bagus, stabil gitu ya, merangkak naik dan stabil. Tiba-tiba tahun 2020 anjlok dan kita nggak pernah memikirkan sebelumnya gitu. Padahal kualitas kita tetap sama, padahal kinerja perusahaan tetap sama. Kenapa penjualannya bisa turun gitu? Nah, itu adalah, jadi kita nggak bisa salahin perusahaan dong. Kita kalau di perusahaan ternyata yang kita lihat, oh semua komponennya bagus, tapi kenapa bisa salah gitu? Tapi kenapa bisa turun gitu? Kita lihat keadaan ekonomi makronya. Oh ternyata dia tuh perusahaan ini nggak jelek, hanya saja pada tahun itu terjadi pandemik COVID-19. Nah, terus kemudian kalau kita udah bisa membaca analisa yang telah terjadi itu tadi, kita jadi ini bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Terus kemudian kalaupun kita mau melakukan forecast atau melakukan peramalannya tepat. Kalau kita hanya fokus bilang kalau itu gagal, padahal sebenarnya enggak, akhirnya kita meramal untuk yang tahun ke depan, terus kita jadi pesimis dan mengurangi anggaran, itu kan juga jadinya salah gitu, karena sebenarnya prospek perusahaan masih bagus gitu. Nah jadi itu penting untuk penilaian dan juga untuk peramalan. Jadi untuk masa lalu dan masa depan. Ini akan sangat membantu membaca kinerja perusahaan dengan lebih baik. Oke. Variabel makroekonomi itu apa aja sih? Apa aja sih yang dihitung ya? Yang kalau variabel makroekonomi. Yang pertama PDB, yang kedua inflasi, ketiga tingkat bunga, keempat kurs rupiah, kelima anggaran defisit, yang keenam investasi swasta, yang ketujuh neraca perdagangan dan pembayaran. Oke, dalam hal ini khusus untuk variabel makroekonomi. Tapi dalam analisa itu saya harap kalian bisa lebih luas, nggak apa-apa, nggak harus variabel makroekonomi, bisa juga apalah yang terkait dengan perusahaan tersebut gitu. Maksudnya bisa saja harga minyak dunia, terus keadaan perang dagang, perang dunia, atau kondisi politik dan lain sebagainya bisa dimasukkan sebagai analisa kalian gitu. Jadi kalian harus selengkap mungkin, sedalam mungkin analisanya gitu ya. Jadi kalau ini indikator makroekonomi. Tapi kalau menurut kalian ada faktor yang lain di luar makroekonomi,
tapi masih masuk ke outside-nya perusahaan, terus kalian merasa itu mempengaruhi, silahkan kalian analisa. Itu bakal jadi nilai tambah juga. Oke. Dan next, data bermakna jika. Jadi tadi ada kalau kita punya data PDB, inflasi, tingkat bunga, kurs rupiah, itu akan bermakna jika apa? Seperti yang sudah saya pernah jelaskan, data bermakna apabila jadi kalau inflasi 17% gitu ya. Gede banget ya. Contoh ya, inflasi 17%. Kita bilang itu inflasinya tinggi. Nah, itu kan kita nggak bisa menyimpulkan itu tinggi kalau kita nggak punya data pembanding seperti yang sudah pernah bilang. Nah, pembandingnya itu apa? Pembandingnya itu bisa tahun. Jadi tahunnya nggak boleh cuma 1 tahun, tapi beberapa tahun, biar kita bisa menyimpulkan keadaannya sebenarnya seperti apa. Data PDB kalian bisa cari di pusat statistik yang ada di internet kok, di Google aja. Jadi kalau kalian cari data nih, minimal 10 tahun terakhir lah, atau enggak 5 tahun, 10 tahun, kalian rata-rata, terus atau enggak kalian baca trennya seperti apa, naik apa turun. Nah, kalau PDB itu naik, berarti kan kecenderungan pendapatan negara naik. Kalau pendapatan negara naik, maka konsumsi dari masyarakat itu juga akan naik. Kalau konsumsi masyarakat naik, maka secara tidak langsung pasti penjualan perusahaan juga bakal naik. Nah, gitu. Jadi cara bacanya seperti itu. Jadi kalau PDB-nya naik, itu berarti berpengaruh baik buat perusahaan si ini. Kalau kalian ngambil perusahaan Unilever, pada perusahaan Unilever jadi makin bagus, kayak bla 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 gitu. Terus kemudian inflasi. Peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal. Jadi kalau inflasi semakin naik, itu tentu kalian rata-rata itu juga pasti sinyal yang buruk terhadap perusahaan. Itu akan berdampak buruk karena inflasi akan mengurangi daya beli konsumen. Kalau daya beli konsumen turun, maka penjualan perusahaan bakal turun. Ya, kalau penjualan perusahaan turun, ya pasti kinerja perusahaan juga bakal buruk. Selanjutnya, tingkat suku bunga. Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal yang negatif terhadap harga saham. Jadi kalau tingkat suku bunga tinggi, kalau orang nabung di bank, kalau orang nabung di bank itu bakal dikasih imbalan atau bunga tinggi, maka orang akan berbondong-bondong menabungkan uangnya di bank. Karena kalau aku nabung di bank, aku bakal dapat bunga yang tinggi. Kalau konsumen itu lebih milih nabung daripada melakukan pembelanjaan atau konsumsi, nah itu pasti sinyalnya buruk buat perusahaan kita, karena itu akan mengurangi penjualan kita, karena si konsumen ini lebih memilih untuk menabung daripada melakukan konsumsi. Kurang lebih seperti itulah penjelasannya. Terus kemudian kurs rupiah. Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing itu akan memberikan sinyal positif. Udah pasti ya, udah jelas. Itu juga dengan anggaran defisit, investasi swasta, neraca perdagangan, dan pembayaran. Penjelasannya di sini. Jadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, indikator atau faktor-faktor dari ekonomi makro itu ada banyak, jadi kalian bisa tambahin aja, terserah kalian. Dan juga kalian juga boleh untuk menambahkan yang bukan terkait ekonomi makro. Kalian bisa menambahkan mungkin politik, yang penting makro ya, outside makro ya, kondisi politik, kondisi perdagangan, kondisi perang, pandemik juga nggak apa-apa kalau emang sudah ada datanya dan mempengaruhi ya. Kalian silahkan buat analisanya. Terus kemudian masuk ke seksi selanjutnya, yaitu analisa industri. Analisa industri. Jadi industri itu kan merupakan sekumpulan dari perusahaan-perusahaan yang sejenis atau beroperasi pada bidang yang sama. Jadi pengelompokan lah.
Analisis industri merupakan salah satu bagian dalam analisis fundamental. Maksudnya analisis fundamental itu dia menggunakan data-data perusahaan. Analisis industri biasanya dilakukan setelah kita melakukan analisa ekonomi. Jadi dia mengerucut. Yang ekonomi tadi kan lebih luas. Nah, sekarang kita setelah dari ekonomi, kita baru ke industri. Dalam analisis industri, investor mencoba membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling menjanjikan atau sebaliknya. Jadi ini untuk sudut pandang investor. Kalian dalam hal membuat tugas besarnya, kalian harus tahu perusahaan kalian itu ada di industri apa, dan industri itu kan industri berarti kan terkait dengan perusahaan sejenis. Kalau perusahaan sejenis kan pesaingnya, jadi kalian harus bisa membaca pesaingnya itu tadi. Siapakah pesaing yang paling kuat, terus kekuatannya di mana, seperti jadi analisa yang lebih dalam di situ. Terus masalah pengelompokan industri menjadi semakin rumit sekarang karena banyak perusahaan yang mempunyai sekian banyak ragam lini bisnis. Jadi contohnya Mas Pion itu adalah mungkin bisa jadi manufaktur. Dia masuk ke kelompok industri manufaktur. Tapi Mas Pion juga ternyata punya bank, namanya Bank Mas Pion. Dia juga masuk ke bagian perbankan. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang mungkin ada semakin susah untuk menentukan industri apa sebenarnya, tapi biasanya dimasukkan yang paling mayoritas atau yang paling besar. Oke, ini adalah klasifikasi industri di Indonesia. Jadi ada industri pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, keuangan. Terus kalau dikerucutin lagi, industri keuangan apa? Industri keuangan bank, lembaga pembiayaan, asuransi, reksadana. Jadi itu sub industrinya masuk lagi ke dalam. Jadi kalian harus bisa menganalisa perusahaan yang kalian ambil itu masuk ke industri apa, sifatnya seperti apa, siapa aja pesaingnya, gimana kalau dia dibandingkan sama pesaingnya, atau enggak ketika kalian buat rasio ya, rasio utangnya ini 50%, lihat pesaingnya berapa gitu, seperti itulah. Ini nggak perlu. Jadi pentingnya analisis industri. Kenapa analisis industri itu perlu dilakukan sebagai pelengkap? Karena itu dapat meminimalkan resiko dan kita bisa mengidentifikasi industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan. Itu kalau dari segi investor ya. Kita melihat berbagai industri terus kemudian kita bisa tahu industri mana sih yang paling menguntungkan dan paling resikonya paling kecil gitu. Tapi karena kalian itu sudut pandangnya adalah kalian orang perusahaan, kan kalian di tugas besar kalian kan kalian adalah orang perusahaan yang kalian adalah seorang analisis yang mau menilai apakah perusahaan tersebut baik atau enggak. Tuh, jadi analisis industri ini juga bagus untuk kalian mengetahui perusahaan Unilever ini berada di industri yang ternyata persaingannya ketat, bla bla bla. Itu adalah analisa terserah kalian. Terus kemudian analisa industri perlu diikuti analisis perusahaan, jelas ya. Kalau kalian sudah mau menganalisis sekelompok, kalian memilihlah si Unilever kan kalian sudah, contohnya kalian sudah menghitung analisis rasio, analisis vertikal horizontal kayak gitu. Beberapa penelitian yang terkait dengan analisis industri menghasilkan kesimpulan. Jadi ada beberapa penelitian, itu kesimpulannya adalah industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda atau tingkat pendapatan yang berbeda. Jadi industri perbankan sama industri food and beverage ternyata returnnya rata-ratanya berbeda. Terus tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya.
tergantung lagi trennya seperti apa, terus kemudian juga keadaan makronya seperti apa, terus tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Tapi di dalam industri tersebut juga belum tentu returnnya sama. Contohnya aja, return atau pendapatan dari bank BCA dibandingkan dengan bank Masbion, ya jelas lebih besar bank BCA. Tingkat resiko berbagai industri juga beragam, jelas. Tingkat resiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Oke, ini merupakan daur hidup industri. Seperti daur hidup produk, kalau kalian pernah dengar. Ini kayaknya ada di pemasarannya. Oke, jadi ya sama seperti daur hidup produk. Jadi daur hidup industri juga ada fase permulaannya, fase pertumbuhannya, fase dia mature, stabil, penurunan, dan butuh inovasi. Maksudnya di sini, contohnya mungkin industri manufaktur. Mungkin industri manufaktur mungkin dia udah berada di fase penurunan karena dia emang udah dari dulu ada. Sedangkan kalau perusahaan seperti Gojek, mungkin dia lagi ada di fase pertumbuhan dan mau pertumbuhan, jadi dia lagi bagus prospeknya gitu. Sama lah juga kalau kalian menganalisa daur hidup dari perusahaan kan juga bisa. Kalau perusahaan itu udah lama dan pasar sudah jenuh dengan produk-produk dia, berarti mungkin dia ada di fase mature atau justru decline. Ini adalah 5 faktor persaingan oleh Porter. Jadi teori ini dikemukakan oleh Porter. Ini pernah ada di manajemen strategi kalau nggak salah, kan kalian sudah dapat ya. Jadi ada 5 faktor dari persaingan. Jadi kalau dalam industri, apalagi sih yang kita bahas kalau nggak tentang persaingan yang ada dalam industri tersebut. Karena yang namanya pesaing kan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan kita, gitu ya. Ada 5 faktornya. Yang pertama adalah pemain baru potensial atau ancaman pemain baru. Ini analisanya terkait dengan seberapa mudah sih, seberapa akses untuk perusahaan baru bisa masuk ke pasar. Tidak semua industri itu mudah dimasuki oleh pesaing baru atau perusahaan baru. Ada barrier to entry atau ada penghalang untuk masuk ke industri tersebut. Karena mungkin bisa jadi emang peraturan pemerintah, atau bisa jadi karena memang modalnya sangat besar dan gak sembarang orang bisa masuk ke pasar tersebut gitu. Semakin susah, semakin banyak barrier to entry, semakin susah perusahaan baru itu masuk ke industri, itu pasti semakin bagus buat perusahaan, karena berarti persaingannya akan semakin kecil gitu ya. Contohnya saja, kalau gampangannya PLN. Ketika PLN itu kan sudah menjadi dikelola oleh negara gitu. Kalaupun swasta mau buat, terus dia masuk ke pasar, ke industri listrik gitu ya nggak bisa, ya susah gitu. Atau enggak SPBU lah. Mungkin ada tuh Shell ya kalau nggak salah, masuk ke Indonesia terus mau masuk ke industri tersebut, tapi nggak semudah itu gitu. Berarti ancaman pemain barunya rendah gitu, karena memang ada barrier to entry atau ada halangan untuk masuk ke pasar tersebut, ke industri tersebut. Yang kedua adalah bargaining power
dari pemasok. Maksudnya bargaining power itu kan daya tawar yang tinggi. Nah, perusahaan itu mempunyai daya tawar yang tinggi terhadap pemasok apabila biasanya kalau pemasoknya itu ada banyak. Maksudnya kalau kita punya pemasok banyak, terus kemudian contohnya gampangannya kalau kita itu buat mie, kan kita butuh tepung. Terus kemudian ada pemasok tepung A, tepung B, tepung C, tepung D. Pilihannya banyak. Kalau pilihannya banyak, kita sebagai perusahaan jadi punya bargaining power untuk menentukan mana yang mau kita pilih. Terus kemudian kita jadi bisa nawar. Tepung A, contohnya dia ngasih harga kita 10.000, kita mintanya 5.000. Ya udah, kalau kamu nggak mau ngasih, saya ke B aja deh. B lo mau ngasih saya 7.000. Kalau nggak mau, saya ke C. Dan jadi kita punya bargaining power. Tapi kalau pemasok biasanya cuma ada satu dan dia menguasai, berarti bargaining powernya bukan ada di perusahaan, tapi bargaining powernya ada di pemasok. Pemasok bisa ngasih harga yang sesuka dia gitu, karena dia yang menguasai harga bahan baku gitu. Nah, apalagi kalau pemasok itu juga memasok ke pesaing kita. Nah, itu jadi semakin complicated lagi gitu. Terus kemudian bargaining power pembeli. Kurang lebih sama juga. Kalau bargaining power ada di perusahaan, itu berarti ketika produknya perusahaan itu pesaingnya dikit atau enggak yang sama seperti yang kita punya itu cuma sedikit atau enggak ada. Nah, maka pembeli nggak ada pilihan, jadi mau nggak mau pasti dia beli ke kita, even itu kita ngasih harga berapapun. Contohnya aja bargaining powernya si Apple, HP Apple gitu ya. Walaupun harganya tinggi, tapi pembelinya, peminatnya dia masih tetap ada, karena bargaining powernya itu ada di perusahaan, di Apple, karena ada beberapa fitur yang memang hanya dimiliki oleh Apple dan itu ada peminatnya nggak mau pindah ke tempat lain kayak gitu. Terus kemudian barang substitusi, jelas berarti barang yang menggantikan. Kalau ada barang yang menggantikan, itu akan semakin mengancam perusahaan gitu. Barang yang menggantikan itu berarti seperti motor dengan mobil gitu ya. Kalau ada mobil ya nggak pakai motor, mungkin kayak gitu. Atau nggak bisa jadi melengkapi. Kalau melengkapi jadinya kayak komplementer ya. Jadi substitusi itu berarti adanya produk lain yang bisa menggantikan produk kita. Walaupun nggak sama, tapi fungsinya sama. Contohnya nasi sama singkong. Nah, kayak gitulah. Semakin banyak barang substitusi, itu akan semakin mengancam produk kita. Yang terakhir, pesaing industri atau persaingan antar perusahaan dalam industri. Jadi ini berarti terkait banyaknya perusahaan yang ada di industri tersebut dan persaingannya. Tuh. Jadi terserah kalian mau menganalisa seperti apa, tapi saya harap kalian bisa menganalisa dengan dalam dan analytical gitu, karena ini adalah tugas besar, tugas UAS kalian gitu. Jadi kalian harus lebih serius gitu ya gitu. Oke. Sekian. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di komen. Kita ketemu lagi hari Jumat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.